nama saya Muhammad Faisal Syadi, NPM D1A017058, jurusan Kesejahteraan Sosial Angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Saya akan mempresentasikan hasil resum buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Dikarang oleh Suwaidi, penerbit PT Penerbit IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana Bogor 2013. Yang pertama yaitu analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan prospektif dan kebijakan retrospektif. Kebijakan prospektif yaitu memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Kebijakan retrospektif yaitu memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. Yang pertama yaitu penyusunan agenda, yang kedua formulasi kebijakan, yang ketiga adopsi kebijakan, yang keempat implementasi kebijakan, yang kelima penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan. Kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut sebagai model linier, model rasional, atau common sense. Biasanya urutan model linier dalam pembuatan kebijakan adalah mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah, merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap, memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi, memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat, pelaksanaan kebijakan, dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Pendekatan partisipatif. Pada awalnya pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain yang pertama yaitu hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris analitis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Yang kedua yaitu banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Yang ketiga yaitu memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Sebagai alternatif dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan kepentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindak bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku
kepentingan sehingga menjadi kompleks. Analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan utama bagi proses perencanaan partisipatif. Yang pertama yaitu memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga yaitu memberi data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Analisis prospektif (AP). Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Tujuan dari analisis prospektif adalah yang pertama yaitu untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua yaitu untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Analisis prospektif dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis dan melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor penentuan di masa depan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama, serta mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multi-kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu penyusunan, hierarki, penentuan prioritas, konsistensi logika. Manfaat AHP yang pertama yaitu memadukan intuisi, pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada. Yang ketiga yaitu memudahkan pengukuran dalam elemen dan memungkinkan perencanaan ke depan. TOA, Trade-off Analysis. TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Dengan kata lain, analisis trade-off merupakan alat yang dapat membantu pengambilan kebijakan, memahami konflik penggunaan sumber daya dan preferensi stakeholder. Terdapat 2 langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multi-kriteria. Multidimensional Scaling (MDS). Metode MDS dapat memotret tingkat berkelanjutan pembangunan pada saat ini existing condition yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan, analisis, ataupun data sekunder yang tersedia, maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan berkelanjutan. Dari dimensi pembangunan yang bersangkutan, skor ini menunjukkan nilai yang buruk di satu ujung dan nilai yang baik di ujung yang lain. Nilai buruk mencerminkan kondisi yang paling tidak menguntungkan bagi sistem pengelolaan. Sebaliknya, nilai baik mencerminkan kondisi yang paling menguntungkan di antara 2 ekstrem nilai ini. Terdapat 1 atau lebih nilai antara bergantung dari jumlah peringkat pada setiap atribut. Baiklah, itu saja presentasi dari hasil yang saya baca tadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.